Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu Ashari, nomor urut 15, NIM 19961420015, Program Studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari MIT, mata kuliah Ekonomika Publik. 1. Kemukakan beberapa peran pemerintah di dalam perekonomian modern, yaitu dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu dan anggota, masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi atau rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian modern, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya yaitu fungsi stabilisasi yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Kemudian fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Perlunya peranan pemerintah di dalam perekonomian yaitu sebagai pembangunan ekonomi di banyak negara, umumnya terjadi akibat adanya intervensi pemerintah secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian mekanisme pasar tidak bisa berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian modern, yaitu sebagai berikut. 1. Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat adanya intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dalam kegagalan pasar, seperti kekakuan harga monopoli dan pada swasta. Contohnya pencemaran lingkungan. Yang kedua, mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Aturan ini memberikan landasan pada aturan lain, termasuk pemberian sanksi pada pelaku ekonomi yang melanggar. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali. Yang kedua, jelaskan beberapa kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Yang pertama, dalam hal ini, mekanisme pasar yang tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang kedua, implikasi ekstrim dari fenomena ini adalah kolapsnya pasar tersebut sehingga tidak dihasilkannya lagi komoditas pasar terkait. Kegagalan pasar juga dapat diartikan sebagai kegagalan dari suatu institusi yang berkaitan dengan pasar atau pengaturannya dalam menyokong aktivitas yang diperlukan juga dan menghentikan aktivitas yang tidak diperlukan dalam kegiatan pasar. Yang ketiga, kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar harga gagal memperhitungkan keseluruhan harga dan keuntungan yang terkait dengan penyediaan konsumsi dari suatu barang dan jasa. Hal ini kemudian berdampak pada alokasi dan penggunaannya yang tidak efisien. Yang keempat, istilah kegagalan pasar pertama kali digunakan pada tahun 1968. Namun fondasi konseptual dari kegagalan pasar telah muncul pada abad ke-18. Kegagalan pasar juga dapat terjadi akibat dari beberapa faktor, misalnya praktek monopoli atau oligopoli, barang publik, eksternalitas, dan informasi yang tidak lengkap atau asimetris. Selain dari faktor-faktor tersebut, aktivitas pasar juga dipengaruhi oleh suatu regulasi atau peraturan, dalam hal ini yang berkaitan dengan pemerintahan seperti pajak, subsidi, upah minimum, dan pengaturan harga. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak terpikirkan dengan baik oleh suatu pemerintah juga dapat membuat suatu pasar tidak berjalan sehingga
tidak efisien dan berujung pada kegagalan. Tinjauan tentang kegagalan pasar tidak terdapat pada ekonomi klasik, karena pada ekonomi klasik suatu pasar diasumsikan memiliki instrumen yang sempurna dalam mengelola satu sumber daya produksi. Namun pada akhirnya akan terlihat fenomena dalam ekonomi, di mana pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan produk suatu pasar tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh pemahaman ekonomi klasik. Ada yang terdapat dalam suatu pasar yang berjalan sangat lambat, sementara pasar lain memiliki kecenderungan yang sangat pesat. Ekonomi neoklasik menyadari hal ini dan kemudian mempelajari ketidakefisienan yang terjadi di dalam pasar. Kemudian secara umum menjelaskan bahwa kegagalan pasar merupakan bentuk dari ketidakmampuan pasar dalam mengelola sumber dayanya dengan tepat. 4. Jelaskan teori pengeluaran pemerintah ditinjau aspek makro. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah juga mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam aspek teori makro, pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan tersebut. Dalam teori ekonomika makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 posisi utama yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transport payment. 3. Uraikan pengertian dan ciri barang privat disertai dengan contoh yang mendasar. Barang privat atau private goods adalah barang apapun yang jika digunakan oleh satu individu atau perusahaan tidak tersedia untuk orang lain. Barang konsumen dan barang modal adalah contoh barang privat. Untuk mendapatkannya, konsumen harus membayarnya. Persediaannya juga berkurang ketika dikonsumsi oleh pengguna tertentu. Ciri-ciri barang privat atau private goods memiliki 2 karakteristik utama, yakni 1. Excludability, di mana tidak semua orang dapat menggunakannya. Hal ini karena untuk mendapatkannya, kita harus menyerahkan sejumlah uang. Jika harga tidak diterima oleh konsumen, maka barang tersebut tidak akan dikonsumsi. Setelah barang dibeli oleh satu orang, barang tersebut tidak dapat lagi dikonsumsi oleh orang lain. Yang kedua, rivalitas atau rival play, di mana penggunaan barang oleh satu orang mengurangi ketersediaan barang untuk orang lain. Contohnya, jika kita membeli 1 dari 100 handphone yang dipajang, maka hanya 99 handphone yang tersedia dan dapat dijual ke orang lain. 5. Kemukakan secara detail proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Yang pertama, tahap penyusunan. Terdiri dari 3 tahap. 1. Tahap pendahuluan. Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget. Kemudian, mengadakan rapat komisi antar komisi masing-masing dengan mitra kerjanya, lalu melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah. Kemudian tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan. Tahapan ini dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan nota keuangan. Selanjutnya, membahas baik antar Menteri Keuangan dan Menteri DPR maupun domisi lembaga terkait. Yang ketiga, tahap pengawasan APBN. Fungsi pengawasan terhadap pengawasan APBN telah dilakukan oleh pengawasan fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Sebelum berakhirnya tahun anggaran, pemerintah melalui pemerintah keuangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk rancangan perhitungan anggaran negara atau RUU PAN. Yang paling lambat dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Presiden menyampaikan RUU
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun laporan berakhir. 6. Menurut saudara, bagaimana pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum, minimal disertai dengan tinjauan empiris? Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2019 sejak awal memang didesain untuk dapat menjadi stimulus bagi perekonomian nasional. Karena kondisi ekonomi global yang tidak pasti, karena itu APBN 2019 didorong lebih ekspansif dengan defisit yang lebih lebar. Dalam perjalanannya, performa APBN 2019 ternyata lumayan bagus. Realisasi pendapatan negara mencapai 1,957 triliun atau 90,4% dari target APBN 2019. Realisasi ini meningkat 0,7% dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Adapun realisasi belanja negara mencapai 2,310 triliun atau 93,9% dari target APBN 2019. Perolehan itu tumbuh 4,4% dari realisasi 2018. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit anggaran tahun 2019 mencapai sebesar 353 triliun atau 2,2% dari produk domestik bruto atau PDB. Realisasi defisit tersebut sedikit lebih besar dari skenario awal sebesar 1,84%. Namun pelebaran defisit APBN tetap dalam batas aman yang diamanatkan dalam Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran tahun 2019 mencapai sebesar 353 triliun atau 2,2% dari produk domestik bruto atau PDB. Realisasi defisit tersebut sedikit lebih besar dari skenario awal, sebesar 1,84%. Namun pelebaran defisit dalam batas aman yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dengan batas maksimum 3% dari PDB. Kemudian dilematis. Sedangkan untuk penerimaan pajak, selama ini pemerintah memang sangat dilematis. Di satu sisi, pemerintah harus meraih target penerimaan yang dipatok tinggi, sementara kondisi dunia usaha boleh dibilang sedang susah dan diliputi ketidakpastian. Karena itu, tahun ini pun pemerintah menghadapi tantangan berat terkait tentang pajak, apalagi nilainya mencapai 1,861 triliun atau 13,3% di atas realisasi penerimaan perpajakan 2019. Itulah sebabnya Direktorat Jenderal Pajak atau DJP harus bekerja ekstra untuk mengejar target tersebut. Di antaranya adalah perbaikan administrasi perpajakan dan pembenahan sistem teknologi informasi, memburu dan menyisir wajib pajak yang tidak patuh dan menjaga kejujuran dan integritas aparat pajak, memberi insentif pajak menarik bagi investor, serta mengintensifikasi pajak progresif untuk kepemilikan aset dan properti. Kita memahami bahwa mencapai target pajak bukanlah hal mudah. Target mencapai 11,5% tahun 2020 ini tidak mudah, meskipun rata-rata negara tetangga sudah mencapai tax ratio di atas 15%. Pajak menjadi jantung dan urat nadi dalam setiap tahun, karena 80% penerimaan negara tergantung pada pajak. Meski demikian, pemerintah tidak boleh membabi buta dalam mengejar target pajak. Aparat pajak tidak boleh menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan atau pengusaha. Potensi pajak yang belum tergali masih besar, namun Fiskus tidak harus menekan dan menakut-nakuti dunia usaha. Sedangkan untuk penerimaan pajak, selama ini pemerintah memang sangat dilematis. Di satu sisi, pemerintah harus meraih target penerimaan yang dipatok tinggi, sementara kondisi dunia usaha boleh dibilang kadang susah, kadang liput ketidakpastian. Karena itu tahun ini pemerintah menghadapi tantangan berat terkait pajak.
Memang dalam pelaksanaan APBN selama ini, masalah yang paling genting adalah realisasi belanja modal APBN dan penerimaan pajak. Untuk belanja modal, selain realisasinya yang rendah, serapannya juga lambat, dan kebiasaan yang menumpuk serapannya di akhir tahun masih sering terjadi. Mungkin itulah sedikit penjelasan mengenai jawaban MIT mata kuliah Ekonomika Publik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.